hampir sama dengan tugas kita dengan wali kelas. Ini yang sering terjadi di SMP. Saya tidak tahu di sekolah-sekolah lain. Jadi saya juga khawatirnya ini ancaman eksistensi kita sebagai guru BK. Lama-lama kalau ini saja yang dikerja guru BK itu tidak dibutuhkan lagi di sekolah. Kita tidak bisa mengawali perubahan kalau kita belum sadar. Pasti ada upaya untuk kita keluar dari persoalan-persoalan ini. Saya mau katakan di sini bahwa mungkin praktek kegagalan saya di sekolah. Ya. Di sini pergeseran tugas guru BK hampir kita tidak tahu bahwa artinya hampir sama dengan tugas kita dengan wali kelas. Ini yang sering terjadi di SMP. Saya tidak tahu di sekolah-sekolah lain. Mungkin di sini kesalahan berjamaah. Karena banyaknya administrasi yang harus dilakukan seperti Bapak tadi katakan, yang seharusnya guru BK itu hanya berkisar pada memberikan layanan kepada siswa, layanan bimbingan khususnya. Jadi mungkin dari kementerian turun ke Dinas Pendidikan Provinsi, baru Dinas Pendidikan Kota, kemudian ke sekolah. Nah ini perlu barangkali Pak Prof sebagai di sini bisa memberikan satu arahan ataukah semacam satu pendapat bagaimana sih atasan kita ini supaya tidak terlalu membebani kepada guru BK khususnya tentang administrasi, karena hampir di sekolah itu tidak luput dari administrasi itu. Misalnya pertama absensi itu sebenarnya bukan tugas BK itu. Pertama masuk di sekolah mengelola absensi, jadi layanannya kurang. Kemudian mengganti jam pelajaran, melihat lagi guru mata pelajaran apakah mengajar atau tidak, itu tugas piket. Jadi saya katakan tadi di sini Pak Prof, hampir kita tidak tahu bedakan yang mana tugas sebenarnya di sini guru BK-nya. Jadi saya juga khawatirnya ini ancaman eksistensi kita sebagai guru BK. Lama-lama kalau ini saja yang dikerja guru BK itu tidak dibutuhkan lagi di sekolah. Betul. Saya kira seperti itu. Betul. Iya. Jadi yang terutama sekali ini Pak, pengawas khususnya di Parepare, mohon maaf, tidak ada latar belakang pengawas kita, hanya satu itu, dia dari jurusan IPS beliau itu. Jadi kalau dia datang supervisi, khususnya di SMP 1, dia saja katakan bahwa suruh seniormu ini yang padahal seharusnya kami ini mengeluh kepada guru pengawas BK, Pak seharusnya apa yang harus kami lakukan, tapi dia terbalik, dia hanya bertanya kepada kami. Jadi itu saya kira untuk ini mungkin bisa dipecahkan di tempat ini atau bagaimana diambil solusinya, bagaimana yang terbaik nih. Terima kasih Pak Prof. Ya, makasih. Makasih ini Ustaz. Karena saya filosofinya ini saya tidak mau terlibat langsung mengajarkan cara. Saya yakin Ibu dengan pengalaman praktek 30 tahun. Pasti sudah lama juga menyatakan kesadaran itu bahwa akan bergeser tugas kita dari fungsi-fungsi services menjadi fungsi-fungsi administrasi. Saya yakin Ibu. Cuma mungkin ruang melakukan dan menyatakan itu terbatas sebagai kalau saya kepala dinas Ibu saya angkat sebagai pengawas kalau saya kan tidak apa-apa 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, semakin banyak pengawasan itu kan
utamanya kita berharap pengawasan itu apa yang disebut dengan supervisi klinis. Klinis itu sebaratnya dokter kan. Kalau kita datang sakit, ya pasti selain memeriksa persoalannya, dia juga memberi obat pada kita. Nah, apalagi seperti itu kita mengatakan bahwa ada masalah ini. Ya, ibaratnya dokter hanya diserahkan kepada dokter sebaya. Suster saja kita ragu menerima intervensinya ya, apalagi kalau dokter. Jadi saya tidak mau masuk di situ mengajari orang cara melakukannya, tapi saya menginspirasi Ibu. Yang penting ada kesadaran kepada kita semua bahwa saat ini bergeser fungsi kita, sehingga ada kesadaran untuk menggeser kembali. Meskipun aturan-aturan itu tidak melakukan itu, karena di sana kan anak lebih butuh itu. Untuk apa teori langkah-langkah counseling behavior, langkah-langkah counseling kognitif? Oke lah, itu diskusi akademis saja kan. Tapi tampaknya anak-anak di situ cukup saja mungkin dengan satu terbuka. Apabila ibu sudah paham kan, bahkan anak-anak itu kadang-kala bahasanya kita kayak bahasa nyeleneh, justru anak lebih senang. Kan biasa gitu kan? Kan kita belajar tentang komunikasi antar pribadi itu. Kalau semakin nyeleneh ungkapan kita kepada seseorang, semakin menunjukkan tingkat keakraban itu. Tapi kalau bahasa resmi kita pakai, pasti relasi itu tidak akrab. Misalnya ada paman saya dulu itu lama sudah, dengan segala hormat. Kalau dia bilang, dari mana Bu Jahile? Woi, pasti gembira kita, bagus. Padahal itu ungkapan itu kan tidak bagus, tapi itu menunjukkan, itu ungkapannya untuk menunjukkan keakraban. Tapi ternyata dalam teori komunikasi antar pribadi, semakin pribadi relasi itu, semakin nyeleneh ungkapannya, semakin menunjukkan relasi yang kuat. Tapi kalau dia, silakan masuk duduk, silakan. Apa yang saya perlu bantu? Wah sudah itu sangat memberi respon-respon yang bersifat resmi. Padahal sebenarnya kadang-kala itu yang saya maksudkan, Bu, tentang pengawas ya. Ini kan berkaitan dengan struktur ya. Struktur itu ya siapapun, tentu para pengambil kebijakan. Ya. Jadi kita belajar sendiri. Ya, untuk semua guru BK ini kan saya lihat sangat kuat belajar sendiri. Ya kan? Iya, sangat kuat. Mengapa? Karena memang kan ciri BK yang sukses itu adalah kemandirian. Jadi semakin bergantung anak itu, semakin tidak sukses kita kan. Kalau sudah dia mandiri, itu saja menurut saya. Saya gembira karena ada kesadaran itu. Karena kita tidak bisa mengawali perubahan kalau kita belum sadar. Pasti ada upaya untuk kita keluar dari persoalan-persoalan itu, pasti. Atau ada punya pengalaman lain yang bisa memberi tambahan pencerahan yang dimukakan Ibu Marhamah tadi.